Oke, masih dengan Profesor Kardus. Quake atau tremor, gempa atau guncangan, merupakan fenomena alam yang umum terjadi pada sebuah sistem alami padat di alam semesta, seperti halnya planet, bulan, atau bintang-bintang padat. Gempa yang paling umum kita ketahui adalah gempa planet. Mayoritas planet berinti panas dengan struktur material padat pasti mengalami gempa planet, yakni pelepasan energi tiba-tiba dari struktur bagian dalam planet yang kemudian merambat dalam keadaan gelombang seismik ke permukaan yang mengakibatkan guncangan tremor dahsyat di permukaan dan membuat segala objek di permukaan menjadi terpengaruh. Gempa yang mayoritas pernah kita rasakan dan alami adalah gempa bumi yang umum terjadi akibat fluktuasi energi panas di inti bumi yang selanjutnya membuat struktur padat di atasnya akan terpengaruh. Seperti terjadinya pergeseran lempeng tektonik, pergerakan dan benturan lempeng di sekitar patahan pasti akan menghasilkan tremor yang merambat secara seismik ke atas dan kemudian menghasilkan guncangan di permukaan bumi. Selain aktivitas tektonik, gempa bumi juga dapat terbentuk dari aktivitas vulkanologi, kegunung apian, atau aktivitas vulkanik. Aktivitas magma pada stratovulkano gunung api juga dapat menghasilkan tremor di area sekitar gunung api tersebut. Namun tahukah Anda, meski gempa planet atau bulan sudah sangat dahsyat dan mematikan di alam semesta, diketahui ada sebuah gempa yang jauh lebih mengerikan, bahkan bisa triliunan kali jauh lebih dahsyat daripada gempa planet atau bulan. Bahkan saking dahsyatnya, gempa ini dapat memusnahkan kehidupan di planet-planet tetangganya yang berjarak ribuan tahun cahaya dari gempa tersebut. Ya, gempa tersebut adalah gempa bintang. Namun, tidak semua bintang dapat menciptakan gempa mengerikan tersebut. Gempa-gempa mengerikan tersebut umumnya terjadi pada bintang-bintang dengan struktur super sangat padat, seperti halnya keadaan bintang neutron, yang artinya bintang-bintang muda dengan struktur plasma seperti halnya matahari kita tidak dapat menciptakan keadaan kegempaan super dahsyat tersebut. Ya, gempa umumnya terbentuk dari pelepasan energi dalam inti sistem yang kemudian mempengaruhi struktur padat di atasnya, seperti halnya gempa bumi yang umumnya tercipta dari fluktuasi energi inti dan kerak bumi yang mempengaruhi lempeng bumi padat. Namun, karena struktur bintang neutron yang dihipotesakan sebagai neutronium, yang merupakan keadaan struktur yang benar-benar hanya terdiri dari partikel neutron yang memang tercipta dari proses degenerasi elektron, di mana pada saat fase keruntuhan bintang neutron, mereka dapat menjadi super padat ketika partikel-partikel elektron yang mengorbit di atas inti atom kemudian jatuh pada inti proton yang kemudian mengubahnya menjadi neutron, yang membuat strukturnya akan ultra sangat padat, bahkan dapat puluhan miliar kali jauh lebih padat daripada objek terpadat di bumi. Tahukah Anda, pada 27 Desember 2004, selama 1/10 detik, seluruh satelit di orbit bumi lumpuh dan juga mengganggu berbagai transmisi radio dan kapal selam, bahkan menggeser medan magnet bumi. Sebelum beberapa menit kemudian seluruh sinyal yang terganggu kemudian dapat dinormalkan kembali. Saat itu para ilmuwan tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Barulah setelah dianalisis oleh para ilmuwan melalui satelit yang disebut sebagai SWIFT, akhirnya terjawab bahwa gangguan aneh tersebut berasal dari objek yang berjarak 50.000 tahun cahaya dari bumi. SWIFT mendeteksi bahkan meski terjadi pada jarak yang sangat jauh, sisa ledakan gamma kuat masih tersisa yang diteorikan jauh lebih besar daripada pancaran gamma yang dipancarkan matahari kita selama 150.000 tahun lamanya. Bahkan seandainya jika gangguan objek misterius 2004 tersebut terjadi di jarak beberapa ratus tahun cahaya saja dari bumi, yang notabene 1 tahun cahaya akan setara sekitar 9.460 triliun kilometer, maka seluruh kehidupan bumi akan musnah. Objek tersebut adalah sebuah magnetar bintang neutron, yakni SGR 180620,
yang pada saat itu sedang mengalami gempa bintang. Bahkan saking dahsyatnya gempa bintang tersebut, tak hanya tremor di bintang tersebut yang terjadi. Diketahui semburan sinar gamma dan sinar X ultra kuat juga tercipta dari keadaan bintang hasil evolusi terakhir yang terbentuk setelah supernova tersebut. Magnetar adalah keadaan bintang neutron yang memiliki medan magnet terkuat di alam semesta, sekitar 1 kuadriliun kali jauh lebih dahsyat daripada medan magnet bumi, di mana pelemparan energi gamma dan semburan sinar X dahsyat hanya dapat terjadi pada objek super sangat padat dengan medan magnet ultra kuat, yang notabene guncangan tremor dahsyat akan mempengaruhi medan magnet yang melingkupi bintang dan akan menyebabkan ledakan energi. Ya, gempa magnetar bintang neutron tersebut umumnya terjadi pada peningkatan aktivitas intinya, layaknya gempa di bumi. Namun yang membedakan adalah fluktuasi energi di inti bintang neutron atau magnetar dapat membuat magnetar berputar atau berotasi dengan kecepatan putaran ribuan kali jauh lebih cepat daripada keadaan normalnya, yang membuat kerak di bintang neutron mengalami tekanan dari gravitasi dan rotasi cepat tersebut, yang membuat strukturnya akan menonjol keluar. Hal tersebut membuat strukturnya akan terus terpelintir, yang akhirnya menciptakan robekan kerak ultra padat bintang, yang menyebabkan ledakan bintang. Diketahui gempa dari robekan tersebut diperkirakan berukuran 24 skala Richter, jauh lebih kuat daripada gempa terkuat yang pernah terjadi di bumi, yakni 9 skala Richter. Ya, terkoyaknya struktur kemudian mempengaruhi keadaan medan magnet ultra kuat bintang, yang menciptakan ledakan energi ultra dahsyat. Namun, untungnya saat ini magnetar terdekat dari bumi umumnya cukup jauh, di jarak sekitar 8.000 tahun cahaya dari bumi, yakni XTE J1810-197 magnetar, yang hingga kini belum terdeteksi aktivitas kegempaan yang terjadi. Dan berikut informasi singkat tentang gempa terdahsyat di alam semesta. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari XTE J180197 magnetar mengabarkan